Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan nahwu kita di dalam kitab Al-Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kata di dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita mendalami dan lebih jauh lagi mempelajari bahasa Arab, maka kita akan mendapatkan bahwasanya suku kata di dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 bentuk atau 3 jenis. Jadi mempelajari bahasa Arab sebenarnya mudah, karena suku kata yang kita akan pelajari hanya 3 bentuk. Maka 3 bentuk inilah yang kemudian kita mendalaminya, mempelajarinya dengan seksama, menggunakan kitab, kemudian berguru, agar ilmu yang kita pelajari itu bisa insyaallah ta'ala sempurna dan mendalami pembahasan tersebut, khususnya dalam pembahasan kitab ilmu nahwu itu sendiri. Baik, kita akan tuliskan bahwasanya kalimatun atau kata di dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan ismun. Ismun ini adalah penamaan atau nama. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan fi'lun atau kata kerja. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan harfun atau huruf. Jadi isim ini adalah nama atau penamaan. Kemudian ada yang disebut dengan fi'il, kata kerja. Kita singkat saja KK. Kemudian harfun ini adalah KB, kata bantu. Baik, kita akan menjelaskan kata demi kata di dalam pembahasan pembagian kalimatun atau kata di dalam bahasa Arab. Baik, adapun pembahasan kita yang pertama yang kita akan jelaskan secara rinci adalah apa yang dimaksud dengan al-ism atau al-ismu. Baik, jadi kata yang kita akan bahas terlebih dahulu adalah isim. Baik, dijelaskan di dalam kitab Al-Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah bahwasanya yang disebut dengan isim adalah huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin kita perbaiki sedikit tulisannya, au zamanin au sifatin au sifatin au ma'na
atau makna mujarrad minaz zaman. Mujarrad minaz zaman. Baik, kita kasih baris. Bahwasanya al-ism atau al-ismu huwa. Huwa artinya yaitu. Jadi huwa ini memiliki beberapa terjemahan sesuai dengan penjelasan makna di dalam bahasa Indonesia yang kita akan sebutkan atau kita akan jelaskan. Jadi huwa bisa bermakna dia atau bisa bermakna yaitu. Kalau di sini cocoknya yaitu karena akan menjelaskan tentang al-ism. Al-ismu huwa. Jadi isim huwa yaitu kullu, di sini barisnya kullu, setiap kalimatin, setiap kata. Jadi kalimah maknanya adalah kata. Tadullu menunjukkan, ala atas, insanin manusia, au hayawanin atau hewan. Jadi hewan ini ternyata juga merupakan asal kalimatnya dari bahasa Arab. Jadi kata ini adalah merupakan dari bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hewan, au hayawanin, au nabatin, au jamadin. Kita kasih baris saja dulu, baru sebentar terjemahkan. Au makanin, ini kasih di bawah sedikit. Au zamanin, au sifatin, au makna mujarrad minaz zaman. Minaz zamani. Baik. Al-ismi, adapun isim, huwa yaitu kullu, setiap, kalimatin, kata, tadullu yang menunjukkan, ala atas, insanin manusia, au atau hayawanin hewan, au atau nabatin, nabat ini adalah tumbuh-tumbuhan, au atau jamaat, benda mati. Jamaat ini benda mati, segala sesuatunya benda mati. Au atau makan, tempat. Au atau zamanin, zaman ini adalah waktu. Au sifah atau sifat, sifat misalnya malas, rajin dan seterusnya. Au atau makna, sebuah makna mujarrad yang tidak terikat atau terlepas, mujarrad yang tidak terikat atau terlepas, minaz zaman, dari waktu. Jadi makna yang tidak terikat dengan waktu. Maka inilah yang disebut dengan isim, yaitu kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu atau sifat atau makna yang tidak terikat dengan waktu. Adapun contoh misalnya insan yang menunjukkan manusia adalah nama manusia. Misalnya rajulun, seorang laki-laki, waladun, seorang anak kecil, Muhammadun, Muhammad, ustadz, dan seterusnya. Maka contoh-contoh yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya itu adalah merupakan insan, ya, manusia, Muhammad, Ali, Ibrahim dan seterusnya. Maka dia adalah isim, nama atau penamaan. Kemudian au hayawanin atau hewan, seperti asadun, asad singa, kemudian qitung, kucing, kemudian kalbung, anjing, jamalun, onta dan seterusnya. Maka semua nama hewan maka itu adalah isim. Atau an-nabat, nabat, tumbuhan, ya, seperti zahra. Zahra ini adalah sebuah bunga. Kemudian burtukal, jeruk, nabat, tumbuhan, ya. Kemudian tufahah dan seterusnya yang berkaitan dengan nabat, tumbuhan. Maka dia masuk kepada al-ism. Kemudian berikutnya adalah jamat. Jamat ini adalah benda mati. Seperti haidun, haid ini adalah dinding. Kemudian kursiyun, qalamun, seperti ini, saburatun, papan tulis. Maka itu adalah merupakan jamat, benda mati yang termasuk dari isim. Kemudian berikutnya makan, tempat.
Ya, sebuah tempat misalnya Makassar, kemudian Surabaya, Jakarta, Al-Qahirah, Al-Azhar, Saudi Arabia, dan seterusnya, maka itu adalah merupakan sebuah tempat. Baik, kemudian yang berikutnya adalah zaman. Zaman ini adalah merupakan waktu yang menunjukkan waktu. Seperti al-yaum. Al-yaum ini adalah hari. Kemudian asy-syahr. Syahr itu adalah bulan. Kemudian as-sanah adalah tahun dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya au sifatin. Au sifah. Sifat ini adalah karakter atau ciri khas yang ada pada sesuatu. Misalnya nadhif, ya bersih. Kemudian ausakh, kotor. Nasyid, rajin, ta'ban, malas dan seterusnya. Jadi sifat adalah merupakan di antara al-ism. Kemudian yang berikutnya au ma'na. Sebuah makna mujarrad minaz zaman yang tidak terikat dengan waktu. Seperti di antara contohnya adalah istiqlal. Istiqlal itu maksudnya adalah penjajahan dan seterusnya. Maka semua yang kita sebutkan tadi ini adalah merupakan isim atau yang berkaitan dengan isim, penamaan atau sebuah nama yang dijelaskan di dalam bahasa Arab.